Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pasal 13 dan pasal 14 Konvensi Wina tahun 1962. Ya, di pasal 13 sendiri itu menjelaskan mengenai proses persetujuan terhadap perjanjian internasional yang menggunakan sistem pertukaran berkas atau dokumen. Nah, di dalam pasal ini menjelaskan bahwa kemudian untuk dokumen itu dapat mengikat dan dapat dijadikan sebagai sebuah dasar hukum, itu harus memiliki dua aspek. Yang pertama itu di instrumen itu dia menetapkan bahwa pertukaran dokumen itu memiliki efek terhadap kedua belah negara. Dan juga yang kedua, negara-negara tersebut memberikan kesepakatan mereka bahwa perjanjian itu memiliki efek yang diinginkan oleh kedua pihak. Jadi tidak ada istilahnya itu kontrak baku di dalam pembuatan perjanjian ini. Ya, pasal ke-14 itu menjelaskan mengenai ratifikasi. Jadi sebuah perjanjian dapat diikat dengan ratifikasi, dapat disetujui dengan ratifikasi apabila yang pertama itu di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa perjanjian harus disetujui dengan ratifikasi. Kemudian yang kedua itu bahwa kemudian negara-negara itu menyetujui untuk mengadakan ratifikasi. Yang ketiga, bahwa utusan negara-negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat harus meratifikasi di kemudian hari. Kemudian terakhir itu keseluruhan delegasi itu menyatakan bahwa ratifikasi harus dilaksanakan. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu digarisbawahi yang dijelaskan di ayat kedua, di mana bahwa persetujuan suatu negara untuk terikat oleh perjanjian dengan penerimaan atau persetujuan dengan metode ratifikasi ini dia harus melalui penerimaan dan persetujuan terlebih dahulu di dalam negara, karena kebiasaan daripada negara-negara itu dia harus dibahas di parlemen terlebih dahulu dan dibuat sebuah bentuk regulasi untuk menata mengenai muatan dari perjanjian internasional ini. Contohnya itu seperti Indonesia, karena di Indonesia ini perjanjian internasional itu dia tidak langsung menjadi sumber hukum. Jadi harus diatur dulu dengan undang-undang yang ada. Berbeda dengan negara-negara asing seperti Inggris yang dia juga menerapkan hukum internasional, perjanjian internasional langsung, dan juga hukum kebiasaan internasional. Jadi secara kebiasaan internasional itu banyak negara-negara yang harus dibahas dulu ratifikasinya di parlemen. Ya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.